Ada berbahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Ya, inilah topik pembahasan hari ini, yaitu membangun komunikasi dan aksi yang baik di dunia perkuliahan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Vincentius Jacinda Rusyanto, biasa dipakai Indra, atau biasa teman-teman bisa memanggil saya Justin atau Vincent, terserah. Dan mengapa saya mengambil latar belakang membangun komunikasi dan aksi yang baik di dunia kuliah? Karena ini adalah pengalaman saya dan saya diminta untuk mengambil tema komunitas hidup yang sehat dan kebetulan saya mengambil ini. Ya, ya ini biografi saya. Teman-teman bisa membaca sendiri tanggal kota lahir saya yaitu di Surabaya 11 Maret 2002. Dan ini adalah pengalaman saya pertama untuk membagikan sharing pengalaman saya dan kebetulan saya juga pernah bersekolah di asrama dan saya mengetahui bagaimana hidup komunitas yang sehat dan tidak sehat. Dan saya sekarang menempati di Universitas Dharma, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, ini saya mengambil kata-kata rumah yang baik adalah rumah yang memilah, bukan banyak memilih. Artinya kita harus pilih mana yang buruk, mana yang baik. Yang buruk dibuang, yang baik ayo tingkatkan. Nah, itu adalah cara-cara berkomunikasi sehat dan menjadi rumah yang sehat adalah tidak banyak memilih. Artinya kita harus menerima keadaan teman-teman kita. Artinya kita harus menerima keluarga kita, harus merangkul. Nah, itu adalah bagaimana kita memilah dan bukan memilih. Oke, langsung. Nah, poin yang akan saya bahas menjadi dua, yaitu komunikasi dan aksi. Komunikasi dan aksi. Apakah teman-teman tahu komunikasi dan aksi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya ini. Silakan yang namanya itu Mas Wawan, Mas. Langsung mengungkapkan apa komunikasi dan aksi. Hmm, Ya, betul sekali. Komunikasi dan aksi ini penting. Dan komunikasi ini adalah cara kita berhubungan dan aksi adalah aksi nyata. Artinya aksi nyata ini adalah tindakan yang nyata. Nah, betul kata Mas Wawan tadi. Komunikasi itu adalah berhubungan yang baik. Artinya kita harus berhubungan dengan teman-teman kita. Kita sadar bahwa kita hidup bukan hanya sendiri, tapi orang lain juga membutuhkan kita dan kita membutuhkan orang lain. Nah, itu. Dan kita ada tindakan. Percuma dong komunikasi kita banyak tapi aksi nggak ada. Percuma dong aksi kita banyak tapi komunikasinya sedikit. Nah, itu harus balance atau saling melengkapi dalam hidup. Dan itu sangat penting teman-teman. Teman-teman harus menciptakan komunikasi dan aksi yang penting. Nah, komunikasi saya bagi menjadi 4 teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri yaitu ada peka, bahagia, menerima, dan terbuka. Peka, bahagia, menerima, dan terbuka ini sangat berhubungan. Artinya apa? Kita tahu keadaan teman kita sadar keadaan teman kita tahu kelemahan dan kelebihan teman kita. Artinya kita peka. Oh ya udah, kita ayo bantu. Terus kita bahagia. Bahagia itu dengan cara tiga, menghargai, mengapresiasi, dan mensupport. Menghargai ya itu kita menghargai karya teman kita. Kita hargai apa yang teman kita punya dan kita mensupport dan mengapresiasi. Oh, kamu itu punya kemampuan gitar, kamu punya kemampuan seperti ini. Ayo kita kembangkan di lomba. Wah, itu cara-cara membuat teman kita dengan cara sederhana memuji teman-teman kita, tapi itu membuat mental teman kita sangat bahagia. Nah, itu sangat penting teman-teman. Lalu menerima keadaan, kelebihan dan kelemahan teman kita. Nah, ketika kita menerima, kita sadar bahwa teman kita punya kemampuan ini. Ya udah, kita harus menerima dan kita kembangkan bersama-sama. Yang buruk kita buang, yang baik kita kembangkan atau tingkatkan. Dan kita terbuka dalam arti teman-teman itu nggak boleh sungkan. Kalau teman-teman kita salah, ya kamu itu harus perbaiki. Dalam arti gini, misalnya saya melihat si A ini bolos, si A ini harus saya sadarkan, kamu itu bolos tuh emang-emang uangmu, bapak ibumu sudah bayar SKS, ayo masuk bareng-bareng, ayo nanti tak bantu, kalau kamu nggak bisa ayo tak bantu bareng-bareng. Nah itu dengan cara terbuka, teman-teman memberi bantuan dan teman-teman menyadarkan kesalahan teman-teman itu di si A. Nah itu adalah cara-cara terbuka dan itu sangat penting teman-teman. Oke, lalu ada aksi. Aksi adalah tindakan yang nyata. Artinya saling membantu, saling memahami, dan saling meyakini. Saya yakin teman-teman sudah melakukan. Masa nggak pernah melakukan? Tapi dalam arti gini, saling membantu, saling memahami, dan saling meyakini itu saling melengkapi. Artinya teman-teman membantu teman-temannya teman, dan itu karena memahami bahwa kemampuan teman-teman itu ya kurang. Tapi teman-teman mau membantu dengan hati. Dan teman-teman meyakini bahwa teman-teman mempunyai inisiatif bahwa teman itu mempunyai kekurangan. Artinya teman-teman mau membantu. Lalu hambatan-hambatannya ini pasti ada egois, ingin menang sendiri, dan circle. Dari ketiga ini saling berhubungan. Egois karena ya mau menang sendiri.
mau menang sendiri karena ada circle. Nah, circle ini nggak baik teman-teman. Circle itu ada baiknya, ada buruknya. Baiknya teman-teman punya teman yang memang benar-benar teman-teman pilah, tapi buruknya itu kayak misalnya circle si A dan circle si B ini nggak mau berteman karena memiliki perbedaan. Misalnya circle si A suka olahraga, circle si B suka main Mobile Legend. Nah, itu yang berbahaya teman-teman. Dalam arti kan dalam satu keluarga itu teman-teman harus merangkul teman-teman. Entah dalam kelebihan yang teman-teman punya, ya harus merangkul. Jangan ada circle, jangan ada pengotaan dalam hidup. Nah, itu yang harus teman-teman sadari. Oke, lanjut. Karena waktunya memang terbatas, saya akan cepat ya teman-teman. Lalu, cara mengatasi dari 3 masalah ini. Boleh punya prinsip, punya tujuan masa depan masing-masing, tetapi hidup juga harus punya prinsip bahwa butuh orang lain untuk mendukung. Artinya gini, teman-teman sadar bahwa prinsip teman-teman itu ya sukses bareng, sukses untuk teman-teman sendiri. Artinya teman-teman sadar bahwa teman-teman itu pengen jadi guru, ya saya pengen sukses sendiri. Saya nggak peduli orang lain. Nah, itu yang salah. Harus teman-teman sadari bahwa hidup itu juga butuh orang lain. Nggak mungkin dong saya nggak butuh orang lain, saya juga butuh teman-teman, teman-teman juga butuh saya. Nah, itu hidup saya saling melengkapi. Yang kedua yaitu aku ada karena kamu ada. Artinya teman-teman sadari kemampuan dan sadari kemampuan orang lain. Kemampuan ini kayaknya lucu ya, kayak aku ada karena kamu ada, kayak pacaran gitu. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata yang penting teman-teman. Nggak mungkin dong teman-teman di jurusan ini karena teman-teman hanya sendiri. Tapi ada orang lain kan, ada guru, ada teman-teman yang memang mendukung teman-teman. Nah, itu harus sadari bahwa aku ada karena kamu ada. Dan teman-teman menyadari kemampuan itu, akhirnya teman-teman membutuhkan orang lain, saya juga membutuhkan teman-teman. Nah, itu yang harus disadari untuk membangun komunitas yang sehat. Dan teman-teman tahu bahwa kemampuan teman-teman itu bisa mendukung saya untuk masa depan, dan saya yakin bahwa teman-teman juga dapat mendukung kemampuan saya. Lalu komunitas yang sehat itu bukan menyengat, melainkan menjadi penyemangat. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi. Komunitas yang sehat itu harus teman-teman rangkul, jangan menjadi kayak membuli. Boleh bercanda, tapi nggak boleh berlebihan. Karena bercanda itu juga kan menghangatkan komunitas kan, atau menghangatkan sebuah rumah. Tetapi teman-teman harus sadar bahwa oke, ada batasannya. Dan untuk menjadi semangat itu kayak gini teman-teman. Dalam arti misalnya si A itu kalau mau kuliah itu kadang harus mikir kalau saya masuk nanti dibully. Nah, itu membuat teman-teman tuh ada yang nggak nyaman. Nah, itu teman-teman harus sadari bahwa teman-teman ini ada yang terpojokkan. Nah, teman harus sadari bahwa komunitas yang sehat itu harus menjadi semangat, bukan menjadi penyemangat. Penyemangat itu kayak apa ya, teman-teman tuh menyakiti dan akhirnya nggak mau masuk kuliah. Nah, itu yang berbahaya. Oke, lanjut. Nah, ini kita semua berbeda, tapi kita ada dan kita disatukan dan kita harus ada. Nah, ini yang harus teman-teman sadari. Banyak perbedaan di dunia kuliah, pasti. Mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang memang kurang mampu, ada yang memang sangat mampu, ada yang memang ada yang memang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang dari Flores, ada yang dari Jawa, ada yang dari Toraja. Nah, itu semua perbedaan teman-teman. Tapi ingat, teman-teman ketika disatukan menjadi jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, teman-teman harus sadari bahwa teman-teman di sini mempunyai tujuan bersama-sama, yaitu lulus bersama, wisuda bersama, dan dari semester 1 hingga semester nanti semester tua. Nah, teman-teman harus sadari bahwa kita memiliki perbedaan, tapi kita harus menyatukan, bukan menjadi sebuah permasalahan. Nah, itu harus teman-teman sadari. Dan kesimpulan yang saya bisa bagikan di webinar pada pagi hari ini yang saya bisa presentasikan, yaitu kita bukan mencari yang lebih baik, tetapi sama-sama menjadi lebih baik. Nah, ini teman-teman harus sadari bahwa kita itu bukan orang yang baik. Dalam arti kita bukan orang sempurna yang disatukan oleh Tuhan untuk menjadi jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Tapi kita sadar bahwa kita memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan kita harus menjadi lebih baik. Jadi dalam arti kita harus merangkul teman-teman kita untuk sukses bersama. Ayo bro, sukses bersama. Ayo belajar bersama dengan aku. Kalau kamu nggak punya kemampuan itu, ayo tak tingkatkan bareng. Kalau aku juga sukses juga seperti itu. Dan itu sangat penting. Dan dari kesimpulan yang saya tampilkan ini bukan menjadi yang lebih baik, tapi sama-sama menjadi lebih baik. Ya dalam arti teman-teman itu harus sadar, teman-teman itu satu komunitas. Ayo dirangkul. Dari tadi ada saja komunikasi dan aksi. Harus ada komunikasi dan aksi yang terbaik untuk membangun komunitas yang sehat. Dan saya sendiri, saya melihat teman-teman itu kayak, wah sudah ada chemistry ya, ada yang ketawa-ketawa, ada yang apa ya, dalam hidup live chat tadi ada yang sudah kayak saling berhubungan. Nah, itu saya senang teman-teman, kayak
membangun komunikasi yang sehat itu kayak seperti itu. Jadi saya doakan teman-teman jadi orang sukses. Nggak mungkin dong saya doakan teman-teman nggak jadi orang sukses. Dan saya juga minta doa teman-teman supaya saya juga bisa lebih sukses. Dan saya yakin bahwa teman-teman di 5 tahun lagi pasti akan menjadi orang sukses dan saya yakin teman-teman akan menjadi orang besar. Oke? Sekian dari presentasi saya. Hasil kesimpulan saya yang tadi saya bagikan, semoga teman-teman lakukan di dunia nyata. Dan saya minta maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Selamat pagi dan semangat!